Haleluya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kita berjumpa kembali dalam KKS kita malam hari ini. Sebelum kita mendengar firman Tuhan di KKS kita, mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, di dalam nama Yesus kami bersyukur kepadamu Tuhan. Pada malam hari ini kembali kami satukan hati kami bersama umat-Mu yang saat ini sedang berkumpul di rumah mereka masing-masing untuk mengadakan KKS. Kau pimpin setiap KKS umat Tuhan pada malam hari ini Bapa. Engkau mengambil alih semua Tuhan Yesus. Kami percaya semua umat-Mu sudah menikmati hadirat Tuhan dalam pujian penyembahan. Dan saat ini juga tiba saatnya bagi kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus bekerjalah Engkau, buka mata hati kami Tuhan. Curahkan kuasa firman-Mu di tengah-tengah sidang-Mu pada hari ini melalui KKS kami. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Dalam nama Yesus kami terima kebenaran firman Tuhan dengan sukacita. Haleluya. Amin. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Kami sangat bersukacita mendengarkan saudara tetap ada dalam kasih Tuhan, ada dalam sukacita, dan saudara setia tetap beribadah. Kami percaya malam hari ini semuanya kita sudah beribadah, sudah memuji menyembah Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Sekarang kita akan kembali mendengar firman Tuhan. Dan kami percaya juga saudara sudah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan ini melalui ibadah raya yang kita dengarkan pada hari Minggu bersama-sama, yaitu yang sudah disampaikan oleh Bapak Gembala kita, bagaimana kita dibenarkan karena iman. Nah saudaraku, sungguh luar biasa kita menerima berkat Tuhan yang ajaib. Kita dibenarkan oleh karena iman. Itu sebabnya dalam Ibrani pasal 11 ayat 6 dikatakan bahwa tanpa iman kita tidak mungkin berkenan kepada Allah. Saudaraku, iman adalah dasar bagi kita untuk meminta sesuatu apapun kepada Tuhan. Karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita rindukan, yang kita inginkan, yang kita harapkan. Marilah kita senantiasa membangun iman kita. Saudara yang kekasih, tidak ada jalan lain kita boleh menambah iman kita, membangun iman kita selain kita mendengar firman Tuhan. Karena dikatakan Roma 10 ayat 17 bahwa saudara yang kekasih, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Amin. Saudara yang kekasih, itu sebabnya kita tetap harus setia membaca Alkitab kita. Tiap-tiap hari, adakah saudara tetap setia membaca skedul saudara? Kami percaya saudaraku, biarlah ini menjadi kerinduan kita. Kesempatan yang baik bagi kita. Tuhan izinkan kita untuk boleh lebih banyak di rumah hari-hari ini, supaya kita boleh membangun iman kita saudara. Membangun iman keluarga kita, rumah tangga kita, sehingga semua kita, seisi rumah kita menjadi orang-orang yang beriman. Amin. Dan saudara yang kasih dalam nama Yesus, kita sudah mendengar apa itu buah-buah daripada kasih karunia Tuhan ataupun buah-buah daripada pembenaran Kristus di dalam kehidupan kita. Nah saudara yang kekasih, biarlah ini boleh kita sadari bahwa saudara yang kekasih, setelah kita mengalami pembenaran daripada Kristus karena kita beriman, ada buah-buah pengaruh-pengaruh yang luar biasa yang diberikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah saudaraku, masihkah saudara mengingatnya? Saudara bisa kembali membuka catatan saudara untuk bisa kita belajar kembali firman Tuhan ini. Karena saudaraku, kalau kita hanya mendengar tapi kita saudaraku tidak melakukannya, kita adalah orang-orang yang tidak akan berbahagia. Tetapi saat kita mendengar dan kita lebih lagi mengerti dan kita akan bisa melakukannya, dan firman Tuhan berkata kita adalah orang yang sangat berbahagia. Amin. Nah saudaraku, kita sudah belajar buah pembenaran dan pengaruhnya dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Saudaraku, waktu kita masih di dalam dosa, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, manusia yang pertama Adam dan Hawa, maka manusia itu menjadi musuh Allah. Kita tadinya saudaraku diciptakan menjadi sahabat Allah, menjadi orang-orang yang mempermuliakan Tuhan. Tetapi sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa, manusia itu menjadi musuh Allah. Tapi kabar baiknya, kita bersyukur Yesus datang ke dunia ini, memberikan kita saudara yang kekasih kasih karunia, memberikan kita pembenaran, keselamatan, sehingga saudara dan saya menjadi orang-orang yang dibenarkan. Karena kita dibenarkan, maka dikatakan oleh firman Tuhan, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Tadinya kita seteru Allah, tadinya kita sudah menjadi musuh Allah, tetapi sekarang sejak kita berdamai dengan Tuhan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, nah saudaraku, saat itulah kita didamaikan dengan Allah. Saat kita didamaikan dengan Allah, ada damai sejahtera Allah di dalam hidup kita. Amin. Nah saudara yang kekasih, kita adalah orang-orang yang paling berbahagia karena kita
kita boleh didamaikan dengan Tuhan. Nah saudara yang kekasih, banyak orang saudara yang kekasih mencari damai. Dia di kemana-mana dia pergi mencari damai. Seperti pujian kita ke gunung tinggi, ke lembah suram, dia pergi mencari damai tapi tidak ditemukannya. Kita sudah menemukan damai karena kita sudah berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan Allah lewat Yesus Tuhan Kristus yang mati di kayu salib bagi kita. Amin. Nah saudaraku, ini adalah satu hal harta yang sangat berharga bagi kita, yaitu kita beroleh damai sejahtera dengan Tuhan. Dan saudara yang kekasih, karena kita beroleh damai sejahtera dengan Tuhan, kita bisa bergaul kembali dengan Tuhan, kita bisa bersekutu dengan Tuhan, kita menjadi sahabat-sahabat Allah. Amin. Nah saudara yang kekasih, luar biasa sekali anugerah pembenaran yang Tuhan berikan kepada kita. Dan yang kedua, kita sudah dengar bahwa kita beroleh jalan untuk masuk oleh iman kepada kasih karunia itu. Nah saudaraku, kasih karunia Tuhan luar biasa di dalam kehidupan kita. Setelah kita beroleh jalan untuk masuk menghadap tahta kasih karunia Tuhan, menghadap Allah kita, Bapa kita di sorga. Nah saudaraku, kita memperoleh kasih karunia di dalam kehidupan kita. Kasih karunia apa yang kita dapatkan? Di mana kita menjadi orang-orang kudus yang sangat berbahagia. Kita memiliki kebahagiaan orang-orang kudus, di mana saudaraku, kita mendapat kasih karunia untuk bisa kita mentaati firman Tuhan. Banyak orang saudaraku pengen melakukan yang baik, banyak orang mentaati firman Tuhan, tetapi mereka tidak mampu. Kenapa? Karena mereka belum menerima kasih karunia Tuhan. Mereka tidak mendapat jalan untuk mendapatkan kasih karunia Tuhan. Saudaraku, banyak orang berkata, ya saat kita melayani mereka, oh mereka berkata, enaklah memang kalian ikut Tuhan itu. Memang kalian ini orang-orang yang baik. Ya kami pengen seperti kalian tapi kami tidak bisa. Nah saudaraku, dunia berusaha mereka melakukan yang baik dengan kekuatannya. Nah saudaraku, mereka mengaku memang itu tidak bisa. Tapi puji Tuhan, saudara dan saya yang memperoleh jalan, yaitu di dalam iman kepada Yesus, kita mendapat kasih karunia untuk mentaati firman Tuhan. Amin. Kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Itu bukan usaha kita, itu bukan karena kekuatan kita, tapi karena ada kasih karunia Tuhan yang dicurahkan bagi saudara dan saya yang menerima pembenaran di dalam iman kepada Yesus. Haleluya. Nah saudara yang kekasih, kita dibenarkan sehingga kita saudara yang kekasih boleh terus mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena itu kalau saudara merasa gagal melakukan perintah Tuhan, gagal untuk berubah, gagal untuk melakukan apa yang berkenan di mata Tuhan, jangan menyerah. Mari saudaraku, terima kasih karunia Tuhan. Katakan dengan iman, Tuhan saya sudah kau benarkan dan saya bisa Tuhan melakukan firman-Mu karena ada kasih karuniamu, ada kekuatanmu, ada kuasa Roh Kudus-Mu, penolong yang ajaib yang kau berikan bagiku yang sudah kau benarkan. Amin. Saudara yang kekasih, biarlah kita terus mengerjakan kehendak Tuhan. Kapan kita saudara yang kekasih, oh rasanya tidak mampu, mari kita bersekutu dengan Tuhan. Maka Allah kita mengaruniakan kasih karunia, kesanggupan kepada kita untuk melakukan kehendaknya. Dan saudara yang kekasih, karena kita beroleh jalan untuk masuk dalam hadirat Tuhan, untuk boleh menerima kasih karunia Tuhan, dengan kita beriman kepada Yesus, kita juga bisa berdiri di dalam penderitaan kita. Kita bisa berdiri di dalam kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Kita bisa saudara yang kasih bertahan di dalam kesukaran, di dalam pencobaan-pencobaan. Nah saudara yang kekasih, karena saudaraku firman Tuhan sendiri pun sudah berkata dalam 1 Korintus 10 ayat 13 bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita. Saat kita dicobai, Dia sendiri juga memberi jalan keluar kepada kita sehingga kita dapat menanggungnya. Amin. Inilah saudaraku kasih karunia Tuhan, sehingga kita tidak perlu putus asa. Apapun kesukaran, kesulitan yang kita hadapi di dalam mengiring Tuhan saat-saat ini, mari saudaraku terima kasih karunia Tuhan. Mari sadari kasih karunia Tuhan. Mari saudara kasih buka hatimu, bersekutu dengan Tuhan, maka saudara akan dilimpahi dengan kasih karunia Tuhan yang menyanggupkan saudara tetap kuat, dan saudara akan mendapat jalan keluar. Saudara akan tetap menang dalam setiap masalah dan persoalan itu. Amin. Nah saudara yang kekasih dalam nama Yesus, kalau ini kita sadari sebagai anak-anak Tuhan, saudaraku, tidak ada kata menyerah di dalam kita mengikut Tuhan Yesus. Amin. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus, Tuhan yang memulai
ya pekerjaannya di dalam kita, dia sendiri yang meneruskannya. Dalam Filipi 1 ayat 6 dikatakan itu, saudara bisa buka Alkitabnya. Saudara baca bagaimana Filipi 1 ayat 6 dikatakan di sana bahwa ia yang memulai pekerjaan yang baik di dalam kehidupan kita, dia juga yang akan meneruskannya sampai hari Kristus Yesus datang. Nah, saudara yang kekasih, jangan katakan aku tidak mampu mengikut Tuhan. Jangan katakan aku tidak bisa bertahan, aku tidak bisa mengikuti firman Tuhan. Saudara yang kekasih, sepanjang saudara membangun hubungan dengan Tuhan, membuka hati untuk Tuhan, saudara yang kekasih, kasih karunia Tuhan berlimpah-limpah bagi kita untuk menolong kita dalam mengikut Tuhan sehingga kita boleh setia sampai pada akhirnya. Amin. Inilah saudaraku yang harus kita sadari tiap-tiap hari. Dan saudaraku, mari bagi berkat ini di dalam KKS kita supaya kita bisa saling menguatkan. Ternyata kasih karunia Tuhan itu tidak ada taranya. Kasih karunia Tuhan itu berlimpah-limpah. Saudaraku, kelemahan kita banyak, dosa kita banyak, pelanggaran kita banyak. Tapi kasih karunia Tuhan jauh lebih besar untuk menutupi semua kekurangan-kekurangan kita. Amin. Nah, saudaraku, dan yang ketiga, apa pengaruh, apa berkat daripada pembenaran Kristus itu dalam kehidupan kita? Kita bisa bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan. Saudaraku, kita bisa bermegah dalam pengharapan kita untuk menerima kemuliaan. Kita bermegah, saudaraku, dalam pengharapan artinya sekalipun belum kita melihat. Pengharapan bukan pengharapan lagi kalau sudah melihat. Tapi pengharapan artinya belum kita lihat. Tetapi kita bisa bermegah di dalam apa yang belum kita lihat itu. Yaitu akan menerima mahkota, menerima kemuliaan, menerima upah yang kekal daripada Allah kita. Nah, saudara yang kekasih, kenapa kita bisa bermegah di dalam pengharapan kita? Karena janji-janji Tuhan, iya dan amin. Karena firman Tuhan tidak pernah gagal. Amin. Saudara yang kekasih, saat kita sungguh-sungguh mengikut Tuhan, janji Tuhan, saudara yang kekasih, mencari orang yang bersungguh-sungguh hati kepadanya untuk melimpahkan kekuatannya. Sehingga saudaraku, kita boleh menerima kemuliaan sampai pada akhirnya. Kita akan mendapat kekuatan yang baru tiap-tiap hari. Sehingga kita menerima kemuliaan. Nah, saudara yang kekasih, biarlah kita sadari bahwa kemuliaan yang luar biasa Tuhan sudah sediakan kepada anak-anaknya yang setia mengikut Dia. Mari kita bermegah dalam pengharapan kita. Sekalipun banyak kesukaran-kesukaran kita hadapi saat ini. Sekalipun sepertinya apa yang kita doakan belum kita terima jawabannya. Sekalipun apa yang kita harapkan belum kita lihat dengan mata badani kita. Sekalipun saudaraku kita sudah melakukan bagian kita, melayani Tuhan sungguh-sungguh. Tapi janji-janji Tuhan yang kita rindukan belum kita lihat. Saudaraku, mari teruslah kita bermegah di dalam pengharapan kita, bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, bertekun dalam doa, kata firman Tuhan. Amin. Maka kita akan menerima kemuliaan yang kekal yang Tuhan sediakan kepada kita. Saudaraku, kalau hanya untuk hidup di dunia ini saja kita berharap kepada Tuhan, firman Tuhan katakan kita adalah orang-orang yang paling malang. Tapi saya yakin kita tidak mau menjadi orang-orang yang paling malang. Amin. Itu sebabnya kita tetap bermegah dalam pengharapan kita, dalam apa yang belum kita lihat, dalam apa yang kita rindukan. Nah, saudaraku, biar kita tetap bermegah karena Tuhan sanggup memberikan kemuliaannya kepada kita, anak-anaknya. Amin. Jangan saudaraku kecil hati, sekalipun saudara berbuat baik, saudaraku tidak ada yang membalas dengan kebaikan. Saudara berbuat baik tidak ada yang melihat. Biarpun saudaraku pemimpin-pemimpin rohani kita tidak melihat kesetiaan kita, pelayanan kita, ibadah kita, kesungguhan hati kita. Tapi Tuhan yang ajaib, Tuhan yang hidup melihatnya dan akan memberikan kemuliaan bagi saudara. Amin. Dan saudaraku yang keempat dikatakan kita bermegah dalam kesengsaraan kita. Nah, saudaraku, memang di dalam mengikut Tuhan, saudaraku, Tuhan tidak pernah berjanji jalan akan selalu mulus, langit akan selalu biru. Tetapi saudara yang kekasih, Tuhan berjanji Dia memberikan kekuatan kepada kita di dalam setiap sengsara, percobaan, persoalan, pergumulan yang kita hadapi dalam mengikut Tuhan Yesus. Haleluya. Dan dikatakan kita bermegah dalam kesengsaraan, kesukaran, kesulitan kita. Karena hal itu mengerjakan jauh lebih besar kemuliaan bagi kehidupan kita. Sama seperti Paulus berkata dalam 2 Korintus 4 ayat 17. Saya bacakan kepada saudara, dikatakan seperti ini. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Nah, saudara yang kekasih,
Jadi Paulus sekalipun dia banyak sekali mengalami penderitaan, kalau secara manusiawi itu sudah sangat penderitaan yang sangat berat. Dia mengalami beberapa kali dia mau dibunuh, ya dikepung di salah satu kota dan mau dibunuh. Bahkan dia mengalami beberapa kali karam kapal karena memberitakan Injil. Dia seringkali kedinginan, tidak makan, lapar. Bukan karena berpuasa, karena memang tidak ada yang mau dimakannya. Sering sekali juga kasih dia mengalami dikejar-kejar binatang buas, bahkan juga dikejar-kejar penyamun dalam perjalanannya memberitakan Injil. Tapi dia menganggap itu semua penderitaan ringan dibanding dengan kemuliaan yang besar yang Tuhan sediakan baginya. Biarlah juga kita memiliki pemandangan yang sama, memiliki kekasih pengertian yang sama dengan Paulus, bahwa penderitaan-penderitaan yang kita alami saat ini tidak sebanding dengan berkat-berkat, yaitu kemuliaan-kemuliaan yang besar yang akan Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Amin. Nah, puji Tuhan. Dan kesengsaraan itu akan menimbulkan tahan uji. Saudaraku, Tuhan izinkan kita mengalami berbagai-bagai kesengsara, kesulitan, termasuklah saat ini kita mengalami kesukaran dalam masa saudara kekasih pandemi COVID-19 ini. Tapi semuanya itu biarlah melatih kita untuk bisa tetap memiliki karakter Kristus. Kita memiliki saudara kekasih sifat-sifat ilahi yang bisa tetap mengucap syukur dalam segala hal. Amin. Nah, sehingga saudaraku, sukacita kita bukan dengan keadaan-keadaan kita. Sukacita kita bukan karena saudaraku keadaan kita baik-baik saja. Tapi sukacita kita tahu karena Kristus telah menebus dosa kita dan menyediakan sorga bagi kita. Amin. Nah, saudara yang kekasih dalam nama Yesus. Dan kalau kita terus bertekun, saudaraku, di dalam tadi keujian-ujian itu, ketekunan itu akan menimbulkan tahan uji. Dan saudaraku, tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Nah, saudara yang kekasih, biarlah kita menjadi orang-orang yang tahan uji. Serku, hari-hari ini Tuhan saudara kasih mengizinkan ujian-ujian. Biarlah kita semuanya tahan uji, supaya saudara yang kekasih, kita boleh memiliki pengharapan di dalam Kristus. Karena dikatakan pengharapan kita tidak mengecewakan, sebab kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita. Amin. Dan saudara yang kekasih, kalau kita menyadari akan hal ini, maka tidak ada dasar bagi kita untuk saudaraku melepaskan iman percaya kita. Tapi kita akan terus membangun iman kita dalam keadaan-keadaan apapun yang kita hadapi saat ini, sehingga kita saudaraku terus melihat pertolongan Tuhan, pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Kita akan melihat saudara yang kekasih, kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah, yang menurut kita mungkin kita tidak sanggup menghadapi keadaan kita, tapi karena kita membangun hubungan dengan Tuhan, terus kita beriman kepada Yesus, maka kasih karunia Tuhan berlangsung, dan kasih karunia Tuhan akan menolong kita, memampukan kita menghadapi semua tantangan-tantangan tersebut. Amin saudara. Nah, saya percaya firman Tuhan ini mengingatkan kita kembali untuk bisa kita lebih lagi mengerjakannya bersama-sama saudara. Mari kita praktekkan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita. Saudara boleh seringkan di KKS saudara malam hari ini, bagaimana besarnya kasih karunia Tuhan, ya kebesaran Tuhan yang telah membenarkan kita. Kita telah dibenarkan oleh karena kita beriman kepada Yesus. Jangan ada kita yang melepaskan iman kita, apapun keadaan kita, apapun kesukaran kita, tapi mari terus kita bangun iman kita, sehingga kita akan melihat saudaraku, kasih karunia Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa akan memampukan kita, menolong kita, memberikan kepada kita kemuliaan yang kekal, dan memberikan kepada kita pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Dan kita akan melihat saudaraku pertolongan-pertolongan Tuhan yang ajaib, yang melampaui akal dan pikiran kita. Amin. Saya percaya lebih lagi saudara yang kekasih, ke depan ini kita banyak akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang besar. Di balik situasi ini Tuhan akan adakan satu kebangunan rohani yang luar biasa. Banyak saudaraku nabi-nabi Tuhan yang sudah menubuatkan bahwa Indonesia akan mengalami kebangunan rohani. Mari kita juga beriman, sidang Tuhan, kota kita akan terus kita mengalami kebangunan rohani. Nah, karena itu saudaraku, kita akan tetap datang ke hadapan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Siapkan diri saudara, kita tetap akan berpuasa saudaraku, sebagaimana yang sudah kita rencanakan untuk KKR kita tanggal 24-25 di Simpang Rambutan. Kita akan bawa di dalam doa dan puasa kita. Kita akan berpuasa 40 hari saudara kekasih, yang dimulai dari tanggal 11 Mei ini.
ya hari Senin sampai saudaraku tanggal 19 Juni. Nah saudara yang kekasih, biarlah semua keadaan ini melatih iman kita, membuat kita semakin murni di hadapan Tuhan, membuat kita semakin kuat di dalam Tuhan, membuat kita saudaraku menjadi orang-orang yang melihat kebesaran Tuhan, kemurahan Tuhan. Dan saudaraku, semua penderitaan, baik pun itu lewat menyangkal diri saudaraku yang kita kerjakan, tidak sia-sia. Itu akan mendatangkan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah siapkan diri saudara, mari saudaraku mulai berdoa supaya kita dimampukan Tuhan melakukan puasa raya kita ini bersama-sama, sehingga semuanya kita boleh mendapatkan upah kita yang kekal di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa, biarlah firman Tuhan ini Roh Kudus bekerja menghidupkannya dan mengerjakannya di dalam hati kita. Bapa di sorga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah menyampaikan firman-Mu pada hari ini. Oh yaitu Tuhan, bagaimana Engkau sudah membenarkan kami Tuhan. Kami dibenarkan oleh karena iman kepada Yesus. Biarlah kami hidup di dalam kasih karunia Tuhan itu senantiasa. Oh Bapa jamah, berkati semua umat-Mu saat ini yang sudah mendengar firman Tuhan ini di KKS umat-Mu saat ini di rumah masing-masing. Berkati mereka Tuhan. Roh Kudus menghidupkan firman-Mu sehingga mereka boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Mereka boleh Tuhan mengalami kuasa firman Tuhan. Mereka semua hidup dalam mempraktekkan firman Tuhan. Bertambah nyatalah kasih karunia Tuhan melimpah bagi semua keluarga umat-Mu, sehingga umat-Mu Tuhan bertambah-tambah taat kepadamu karena kasih karunia Tuhan memampukannya. Umat-Mu bertambah-tambah hidup Tuhan di dalam pengharapan, sekalipun ada kesukaran, ada tantangan, ada rintangan, ada penderitaan, umat Tuhan boleh kuat karena ada kasih karunia Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan, bahkan kami akan melihat Tuhan di balik semua ujian-ujian. Oh kami akan mendapatkan Tuhan Yesus tahan uji, karakter Kristus terus bertumbuh di dalam kami. Bahkan kami menjadi orang-orang yang memiliki pengharapan di dalam Yesus. Karena Engkau sudah berkata bahwa pengharapan di dalam Yesus tidak mengecewakan, sebab kasih Allah sudah dicurahkan. Terima kasih saat ini Tuhan, hamba-Mu berdoa buat seluruh umat-Mu. Oh Bapa, nyatakanlah kasih karunia-Mu Tuhan untuk menolong mereka dalam keadaan sukar apapun yang mereka hadapi saat ini. Entahkah itu dalam Bapa dalam kesehatan, Kau tolong Tuhan supaya semua umat-Mu dalam perlindungan Tuhan. Oh kasih karunia-Mu menyembuhkan oleh bilur-bilur Yesus. Semua umat Tuhan yang lemah, yang sakit saat ini sembuh di dalam nama Yesus. Bahkan Tuhan, kalau mereka membutuhkan pertolongan Tuhan dalam masalah persoalan apapun yang sedang mereka hadapi, baik dalam bidang ekonomi mereka, dalam rumah tangga mereka, dalam masalah-masalah kehidupan, anak-anak mereka Tuhan, rumah tangga mereka Tuhan, mari Engkau Allah bekerjalah, mencurahkan kasih karunia-Mu bekerja saat ini, menolong mereka sehingga hal-hal yang tidak bisa mereka hadapi, kasih karunia-Mu Tuhan tercurah sehingga mereka menang, sehingga mereka kuat, sehingga mereka mendapatkan solusi-solusi yang terbaik dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami hamba-Mu berdoa Tuhan supaya seluruh umat-Mu ini setia sampai pada kedatangan Tuhan yang semakin mendekat. Biarlah kami semua bangkit bernyala-nyala bagi Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, biarlah semua KKS malam ini mereka juga boleh berfellowship Tuhan, membagi berkat satu dengan yang lain, sehingga Tuhan semua mereka bukan hanya sebagai pendengar tapi boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur. Terima kasih buat firman-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya Bapak Ibu Saudara, selamat berfellowship. Mari bagi berkat satu dengan yang lain, dan saudara akan masuk dalam doa-doa saudara, persembahan saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.